Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, senantiasa kita berdoa, mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan taufik dan hidayah, serta maunah, mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Kita, semua keluarga-keluarga kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita, teman-teman kita, atau keluarga, atau sanak-sanak kita, famili-famili kita, semua mudah-mudahan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah doa. Doa ini langsung doa yang diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini diambil dari sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Nomor hadisnya nomor hadis 6375. Jadi kalau dalam kitab Sahih Bukhari, doa ini nomor hadisnya 6375. Ini kalau dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau dalam kitab hadis Sahih Muslim, doa ini bersandar kepada hadis, nomor hadisnya nomor 589 ya. Yang mana tapi teks hadisnya itu sama, teks doanya itu sama antara yang ada dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6375 dengan yang ada di Sahih Muslim nomor 589, itu teksnya itu sama. Cuma pengambilan dari kitabnya itu yang tidak sama. Hadis ini menerangkan tentang doanya Nabi agar kita semua itu terhindar dari penyakit pada waktu umur kita sudah senja. Apa yang dimaksud penyakit pada waktu umur kita sudah senja? Yaitu penyakit pikun. Saudara tahu penyakit pikun? Pikun itu adalah penyakit yang lebih parah dari pelupa ya. Lebih parah dari pelupa. Kalau pelupa misalnya ya biasa-biasa aja. Karena manusia tidak akan lepas dari lupa. Innal insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya lupa, itu biasa. Karena memang sifatnya seorang hamba itu memang pelupa ya. Nah, kalau pikun ini lebih apa ya? Lebih parah dari lupa. Lebih parah penyakit kalau lupa itu. Apa kalau pikun itu penyakit, tapi kalau lupa itu bukan penyakit, itu watak seseorang. Memang wataknya itu pelupa. Contoh misalnya ada seseorang meletakkan sesuatu, kemudian setelah ia cari 1 minggu kemudian orang itu kemudian tidak ingat mana tempat mana untuk nyimpan barang itu sudah lupa, dicari ke sana kemari tidak ada misalnya. Lupa mana tempat barang yang ia simpan dulu, itu lupa. Itu lupa namanya. Contoh misalnya kita sekalian meletakkan surat-surat penting atau dokumen-dokumen yang penting misalnya. Kita letakkan di tempat yang aman. Nah, karena kita itu banyak surat-surat atau dokumen-dokumen yang penting ya, sehingga kita itu lupa pada salah satu surat itu kita letakkan di mana gitu. Karena misalnya yang kita letakkan sudah sebulan yang lalu, atau 3 bulan yang lalu, atau malah setahun yang lalu, kita lupa. Nah, itu namanya lupa. Nah, pikun bukan seperti itu ya. Pikun itu ya lebih soro ya, lebih soro dari lupa. Pikun itu dalam segala tindak tanduknya itu ya pikun pokoknya. Dari semua apa yang dia kerjakan itu lupa semuanya, bukan cuma lupa terhadap
satu perbuatan, tidak. Kalau lupa terhadap dalam satu perbuatan itu disebut lupa biasa. Tapi kalau pikun itu nggak ingat sama sekali. Contoh misalnya, ada orang-orang yang sudah makan tapi dia itu mengaku tidak makan. Ada orang yang sudah minum tapi mengaku tidak minum. Ada orang yang sudah tidur tapi dia mengaku tidak tidur. Itu namanya pikun. Jadi lupanya itu keterlaluan. Selupa-lupanya orang kalau soal makan pasti dia ingat. Dia ingat sudah makan apa tidak, ingat kan. Tapi kalau pikun itu nggak ingat. Lah, itu kan banyak orang-orang seperti itu. Ya mungkin itu karena ada keterkaitan dengan umur. Umurnya sudah mulai tua, umurnya sudah mulai renta, sudah mulai agak senja ya. Sehingga kecerdasannya, daya tangkapnya, daya pikirnya itu sudah mulai dikurangi oleh Allah. Sehingga ada penyakit yang namanya pikun. Banyak kita menemui orang-orang tua yang sudah dikasih makan dengan anaknya malah mengaku tidak dikasih makan. Padahal makannya sudah 2 kali. Pagi makan, siang makan, sorenya cuma yang nggak makan. Malah sorenya itu dia cerita sama tetangganya bahwa dia itu mulai pagi sampai sore itu nggak dikasih makan. Nah itu kan bahaya, bisa membuat kecewa rumah tangga, bisa membuat kecewa anak, begitu. Anaknya kan merasa malu. Kalau dibilangin ke orang, sayang ini nggak diberi makan. Padahal makannya sudah 2 kali, pagi makan, siang makan, begitu. Itu pikun. Kemudian ada orang yang lupa kepada semua orang, itu pikun juga. Jadi bahaya, penyakit pikun ini bahaya. Lupa terhadap semua orang itu lupa bahwa itu keponakannya, lupa bahwa itu adik sepupunya, ke akorib-akoribnya, ke orang-orang dekatnya, minal akoribi wal asyakir ya, dari orang-orang yang dekat dan orang-orang yang keluarga itu sudah lupa, nggak ingat. Apa itu ponaan, apa itu saudara 2 pupu. Ada orang yang sudah tidak ingat karena ada hubungannya dengan umur mungkin. Itu namanya pikun sudah. Nah, ini perlu kita amalkan sebuah doa bermohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari pikun ini. Makanya ada hadis yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadisnya hadis sahih ini. Cuma nomornya yang tidak sama yang sudah saya sebut tadi. Kalau dalam Sahih Bukhari ini nomor hadisnya 6375. Kalau dalam Sahih Muslim ini nomor hadisnya 589. Dalam 2 kitab ini ya, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu jelas bahwa doa Nabi memohon kepada Allah agar tidak diberi penyakit pikun. Doa ini bisa kita baca, bisa kita amalkan, dan perlu kita amalkan memang supaya kita tidak pikun di masa tua. Doanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal kasalih wal haramih wal ma'samih wal mauramih ya, wal mauramih. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika minal kasalih wal haramih wal ma'sami wal maghramih. Itu maknanya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, mohon dijauhkan kepadamu. Sesungguhnya aku mohon dipelihara, mohon dijauhkan minal kasalih, dari penyakit malas ya. Jadi ini al-kasal itu, malas itu juga penyakit ya. Orang nggak mau kerja, orang kerjanya cuma nongkrong, tidak mau kerja, itu penyakit malas itu. Makanya Nabi minal kasali, dari penyakit malas. Itu yang pertama. Ya Allah, saya bermohon kepadamu dari penyakit malas. Itu juga penyakit. Kemudian yang kedua, wal haramih, dan penyakit pikun di waktu tua ya. Ini jelas ini, wal haramih dan penyakit pikun pada waktu tua. Kemudian yang ketiga, wal ma'sami, dan penyakit perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa, itu juga penyakit ya.
Nabi berlindung kepada Allah, bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari pemalas, sifat pemalas. Yang kedua dari penyakit pikun di waktu tua, di waktu senja, ya. Kemudian wal ma'sami, mohon dijauhkan dari penyakit selalu berbuat tidak baik, berbuat dosa. Kemudian yang terakhir, Nabi bermohon kepada Allah dari penyakit wal mauromih, ya. Wal mauromih. Maurom itu maknanya lilitan hutang, jadi lilitan hutang. Hutang yang melilit, ya, hutang piutang yang melilit. Karena penyakit ini itu akan sangat mengganggu sekali, penyakit malas, kemudian penyakit pikun, ya, kemudian penyakit memperbanyak dosa, memperbanyak pekerjaan yang tidak baik, dan penyakit lilitan hutang. Itu semuanya penyakit yang menghantui kepada kita, ya. Penyakit malas itu merupakan penyakit juga. Kemudian pikun itu penyakit. Kemudian maksam itu memperbanyak amal yang tidak baik, itu maksam namanya. Kemudian maghram, lilitan hutang, itu juga tidak baik, ya, membuat kita menjadi sakit, apalagi hutang, hampir sama dengan pikun ini. Oleh karena itu sebaiknya sama-sama kita baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrami. Tapi doa ini panjang, ya, panjang, tapi tidak perlu saya baca ke semuanya, karena saya cuma ingin berbicara dalam satu konteks, yaitu konteks bermohon kepada Allah dijauhkan dari penyakit pikun. Karena ini sudah cocok, ada kalimat-kalimat pikunnya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari penyakit malas, penyakit pikun di waktu tua, kemudian penyakit memperbanyak amal-amal buruk, dan aku berlindung kepadamu dari penyakit yaitu lilitan hutang. 4 hal ini kita bermohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kita, dari keluarga kita. Mudah-mudahan dengan doa Nabi ini kita dihindari terutama dari 4 penyakit ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga kita menjadi umat yang tenang dalam beribadah, tidak dihantui perasaan apa-apa, ya. Hikmah kita kepada Allah itu bisa berjalan dengan baik, kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu dilindungi oleh Allah, utamanya dari 4 penyakit ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.